Seseorang move on bukan karena proses untuk melupakan, tetapi tidak lagi mengingat-ingat peristiwa tersebut dan hanya berfokus kepada hal-hal yang negatif yang mengecewakan kehidupannya. Barangkali saya mau membandingkan, ada orang yang begitu cepat melupakan. Tetapi ada orang itu sangat sulit untuk melupakan, apakah itu positif ataupun negatif. Sebagai satu contoh, mama saya itu sampai meninggal tahun lalu, jadi Juli kemarin, Juni tanggal 31 atau tanggal 30 saya lupa, mama saya meninggal di usia 98 tahun. Tetapi semasa hidupnya sampai di usia itu, semua peristiwa-peristiwa yang lalu itu bisa diceritakan secara detail. Wah, itu bisa dibuat sejarah gitu. Kalau dibuat mungkin membuat naskah. Kalau ibu saya waktu itu bekerja mungkin sebagai seorang sutradara ataupun membuat naskah. Itu bisa membuat detail sedemikian rupa dari A sampai Z. Dan dibuat menarik sedemikian rupa. Dan memang sewaktu saya masih kecil, saya masih mengingat kalau kami misalnya pergi ke satu tempat. Misalnya saya dengan mamanya Stephen, kami sering pergi bertigaan sama mama saya. Dia malam-malam itu kan biasanya mendongeng. Ya, mendongeng, dia bercerita sedemikian rupa sampai kita terbawa, teralun sedemikian rupa. Memang ahli dalam membuat mendongeng begitu bercerita. Dan tidak ada satu hal pun yang terlupakan dari apa yang terjadi pada masa lalu. Dan saya kira orang yang begitu sulit untuk melupakan masa lalu dan terus bercokol pada itu, kalau tidak menyikapinya secara benar, maka tidak mungkin bisa kita seseorang itu move on. Bahkan tidak jarang justru peristiwa masa lalu tidak harus kita lupakan. Tetapi kita jadikan menjadi pengalaman berharga, menjadi guru yang baik untuk kita melangkah ke depan. Memacu kita untuk meraih dan melakukan yang lebih baik dari kehidupan kita. Barangkali kita belajar kepada Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua yang percaya kepadanya. Kita tahu bahwa kehidupan Rasul Paulus sangat begitu kompleks. Itu banyak kebanggaan, tetapi ada juga kegagalan, ada rasa pahit. Tetapi dia tidak mau bercokol di situ dan terus berkutat di situ. Itu sebabnya dia mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Bahkan aku menganggapnya itu sebagai sampah. Oleh karena aku bertemu dengan Kristus. Dan kemudian dia berkata, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu mahkota yang disediakan Tuhan. Bukan hanya kepada aku, tapi semua kepada orang percaya. Saya tidak akan membahas tentang Rasul Paulus. Walaupun dia menjadi salah satu orang yang luar biasa move on dari masa lalunya. Tetapi saya mau mengajak kita belajar dari pengalaman kehidupan Yefta. Alkitab mengatakan di sini bahwa adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang yang gagah perkasa. Tetapi ia adalah anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ini sangat kontradiksi sekali ya Bapak Ibu ya. Sangat kontradiksi sekali. Kenapa saya mengatakan di sini? Alkitab mengatakan Yefta itu adalah seorang yang gagah perkasa. Kenapa dia disebut sebagai seorang yang gagah perkasa? Karena dia adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi panglima, untuk menjadi hakim bagi orang Israel. Ketika ada orang Moab untuk menyerang mereka, memerangi mereka. Tetapi justru sebelum dia menjadi seorang yang gagah perkasa, sebelum dia menjadi orang yang hebat, sebelum dia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, ternyata dia punya latar belakang yang tidak baik. Tapi meskipun dia memiliki latar belakang yang tidak baik, negatif, sangat pilu, itu tidak menghalangi dia, itu tidak menghambat dia, itu tidak menutup jalan bagi dia untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Berapa banyak orang yang punya pengalaman pahit masa lalu, yang kecewa pada masa lalu, yang patah hati pada masa lalu. Mereka jatuh pada masa lalu, mereka tenggelam di masa lalu. Tetapi mereka kemudian terus berada di lingkup kejatuhan, kehancuran mereka. Karena mereka tidak pernah move on dari masa lalu mereka.
Tetapi Tuhan mau mengajar kita bahwa sesungguhnya meskipun kita punya masa lalu yang tidak baik, meskipun kita punya masa lalu yang buruk, meskipun masa lalu kita bukan sesuatu yang membanggakan, tetapi kita bisa meraih keberhasilan ataupun kesuksesan sama seperti yang dialami oleh Yefta.